Apple baru aja merilis prosesor terbaru dari mereka, yaitu adalah Apple Silicon M5. Nggak kerasa ya, Apple Silicon M4 itu sudah setahun lebih rilisnya. Lebih tepatnya pada bulan Mei 2024. Itu pun review bagus-bagus. Banyak memuji kalau M4 itu adalah peningkatan performa yang sangat signifikan, apalagi kalau kita bandingkan dengan M1 dan M2. Udah begitu, Apple Silicon M4 bisa ditempatkan pada device-device yang relatif tipis seperti iPad Pro 2024. Nah, kalau M4 itu sudah sebagus itu, apalagi sih ditawarkan dari M5? Yuk kita bahas. Sebagai catatan, semua yang akan dibahas di video ini untuk segi performa, itu semua sumber dari Apple ya, klaim dari Apple, dimana untuk device aktual ya, M5 itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi kita nggak bisa bandingkan langsung. Jadi M5 itu dibangun dengan teknologi 3 nanometer. CPU-nya kini hingga 10 core, dimana 6-nya itu adalah efisiensi dan 4-nya adalah performance. Klaim dari Apple, dia 15% lebih cepat untuk multi-threaded performance ketimbang M4. Kemudian ini salah satu yang jadi highlight-nya adalah dari segi performa GPU ya. Dimana untuk GPU-nya kali ini punya 10 core, dimana klaim dari Apple, peak performance dari GPU-nya itu bisa mencapai 4 kali lipat ketimbang M4. Dan performa AI dari GPU-nya itu mencapai 6 kali ketimbang M1. Ya, bisa dibilang ini saya nggak tahu juga bandingannya buat apa ya. Karena sampai sekarang Apple Intelligence ya gitulah. Ya, tapi kan tetap aja kita bisa loh kalau mau install AI built-in di misalnya Mac Mini, itu bisa misalnya kita install DeepSeek atau install AI lainnya yang open source. Performa grafisnya diklaim oleh Apple 30% lebih cepat ketimbang M4 atau 2,5 kali lebih kencang ketimbang M1. Dan untuk performa ray tracingnya dari Apple diklaim 45% lebih powerful ketimbang M4. Makanya di sini nggak heran Apple itu mencontohkan untuk permainan yang berat seperti Cyberpunk 2077 itu bisa lancar di Apple Silicon M5. Meskipun ya Apple juga nggak bilang seberapa lancar. Neural Engine-nya sekarang punya 16 core dan Unified Memory-nya itu punya bandwidth sekitar 30% lebih tinggi ketimbang Apple Silicon M4. Nah, kalau saya lihat sebenarnya ini sangat-sangat bagus nih karena saya sendiri sudah lama tidak pakai device Apple lagi ya semenjak video yang satu itu. Yang nggak tahu kenapa ini bisa rame ya, saya juga bingung. Ya tapi secara umum saya lebih enjoy pakai Windows lah, apalagi buat kerja karena untuk kerja itu saya nggak akan mikir kompatibilitas, saya nggak akan mikir ini animasi kok terlalu lambat atau hal-hal yang nggak familiar lainnya. Karena saya sendiri adalah seorang engineer yang sesekali harus ngajar juga. Ya buat hal-hal seperti itu menurut saya ya Windows lebih bagus lah ketimbang Mac. Tapi kalau memang performa M5 itu sangat-sangat bagus, kan saya jadi mikir kalau emang CPU-nya sudah powerful itu ya udah mungkin saya pakai Parallels aja, jadi ada Windows yang jalan di background. Kemudian untuk urusan-urusan yang nggak perlu Windows ya saya tetap masih ada Mac. Toh juga sekarang tuh Mac itu kan minimal datang dengan 16 GB RAM. Saya nggak, rencana saya itu langsung buyar begitu saya mengetahui fakta device apa saja yang sudah dipasangkan M5 saat ini. Pertama adalah Vision Pro. Ini siapa juga yang punya? Udah device mahal banget ya, sampai di atas 3.000 US dollar. Udah gitu sekarang versi yang M5 itu lebih berat ketimbang versi yang M2, versi yang originalnya. Sampai Apple itu harus mendesain strap baru ya yang membuat distribusi berat di kepalanya itu lebih nyaman ya. Menurut saya emang Vision Pro ini memang perlu paling anomalinya Apple ya. Orang-orang kan pengennya mungkin yang di kepala tuh yang enteng, yang kalau secara power ya mungkin ya nggak usah powerful amat, yang penting ya visualnya cukup oke. Ini malah sebalik ya, device yang makin powerful ya tapi konsekuensinya jadi lebih berat. Kedua adalah iPad Pro. Jadi iPad Pro itu dapat M5. Ya, kalau memang Anda itu adalah pengguna berat iPad ya, lebih tepatnya iPad Pro yang mungkin ngedit video, kemudian juga mungkin multi camera rendering ya, yang live gitu. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang melibatkan 3D lainnya, ini mungkin bisa jadi kabar baik buat Anda, apalagi kalau Anda itu sudah lama tidak upgrade iPad Pro. Tapi kalau saya pribadi ya bukan, apalagi menurut saya juga untuk saat ini aplikasi-aplikasi yang cukup berat di iPad itu masih sangat-sangat terbatas. Masih sangat kecil segmennya ya, meskipun segmen yang sangat kecil itu akan butuh performa. Yang ketiga adalah MacBook Pro 14 inci. Nah ini adalah device pertama yang bikin saya mikir, kayaknya mendingan saya beli MacBook Pro yang 14 inci deh. Tapi masalahnya MacBook Pro 14 inci itu mahal, starting aja 15,99 US dollar. Atau kalau dirupiahin itu ya harusnya bisa menembus 30 juta rupiah ya, 30 juta rupiah untuk sebuah laptop. Kalau Anda bukan profesional banget di bidang itu ya mungkin bertanya-tanya, ngapain saya beli ini? Dan ngomong-ngomong soal nggak apa-apa, ya bisa jadi memang nggak apa-apa kalau emang Anda itu mencari duit pakai MacBook Pro ya. Mungkin Anda itu video editor profesional, udah profesional, ada juga mungkin mobile, Anda tuh mungkin pindah-pindah tempat kerjanya. Dimana kalau Anda itu bisa ngedit dan render lebih cepat itu ya Anda bisa dapat keuntungan lebih besar. Tapi masalahnya ya ditempatkan pada MacBook Pro 14 inci adalah Apple Silicon M5. Bukan M5 Pro, bukan M5 Max. Ini mengingatkan saya pada situasi MacBook Pro yang masih model 13 inci tapi ditempatkan prosesor M2. Nah, kenapa ini jadi masalah? Kita lihat nih device apa saja saat ini ditempatkan Apple Silicon M5 ya. Tadi saya sudah sebutkan Vision Pro dan iPad Pro ya. Nah, kedua device ini kan adalah device yang tipis ya, bukan device yang besar ada coolingnya dan sebagainya. Jadi artinya saya mendapat kesan di sini kalau
Apple Silicon M5 itu bukanlah prosesor yang bisa panas-panas banget. Artinya kalau device itu nggak punya kipas pun, Apple Silicon M5 itu masih bisa beroperasi dengan baik. Ya saya juga tahu kalau Apple Silicon M5 itu ditempatkan pada MacBook Pro 14 inci, sudah pasti lebih kencang performanya ya kalau kita bandingkan dengan M5 yang ada di iPad Pro dan pada Apple Vision Pro. Kalaupun chipnya panas, dia bisa di cooling secara aktif ya. Karena MacBook Pro 14 inci itu punya kipas. Tapi tetap saja kalau memang produknya sama, jadi M5 yang ada di iPad Pro, Vision Pro, dan MacBook Pro itu adalah barang yang sama, tetap aja kemampuan cooling itu hanya bisa meningkatkan performanya itu ya nggak bisa jauh-jauh banget lah, ada batasnya lah. Beda kalau misalnya nih kita itu misalnya ganti ke M5 Pro yang mungkin CPU core lebih banyak, TDP-nya thermal design power juga bisa lebih tinggi, dan aspek-aspek teknikal lainnya yang langsung secara fisik ada di chip itu yang memungkinkan chip itu bisa mencapai performa lebih tinggi lagi meskipun dia harus panas. Jadi saya mendapatkan kesan di sini kalau MacBook Pro 14 inci itu ditempatkan M5 itu ya seperti produk sementara aja ya, jadi produk perantara karena mungkin MacBook Pro yang M4 itu sudah mulai habis stoknya. Saya belum lihat tesnya tapi saya juga yakin kalau MacBook Pro yang pakai M4 Pro itu kalah kalau kita bandingkan dengan MacBook Pro 14 inci yang pakai M5 non-Pro. Oke, jadi supaya nggak ngawang, ini saya liatin aja contoh data dari Geekbench. Jadi, untuk MacBook Pro yang 14 inch, dia itu punya single core score 4298 dan multi-core-nya itu 17795. Nah, skor ini kalau kita bandingkan dengan MacBook Pro 14 inci yang punya M4 Pro, single core-nya dia memang kalah 3844, tapi multi-core-nya dia masih menang di 22341. Hasil ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena kalau single core itu, kalau dia generasi lebih baru biasanya memang lebih tinggi ya. Tapi kalau multi-core itu bakal banyak dipengaruhi oleh jumlah core-nya. M4 Pro sendiri punya core itu sampai 12 core, sementara M5 dia cuma punya 10 core. Jadi wajar kalau multi-core score-nya kalah. Tapi saya tetap mendapat kesan kalau M5 itu seperti produk sementara, di mana sebenarnya MacBook Pro 14 inci itu sangat capable untuk menjalankan M5 yang model Pro dan Max nantinya kalau memang ada. Di mana kode model ini saya duga sih akan muncul pada awal 2026 mendatang. Dan saya sejujurnya juga nggak yakin kalau akan ada pada tahun 2026 itu Apple MacBook Air yang pakai M5. Saya cenderung lebih yakin kalau Apple MacBook Air itu akan lompat ke M6 langsung nanti, mungkin akhir tahun depan atau mungkin tahun depan lagi. Karena kalau memang MacBook Air itu muncul dengan M5 mungkin akan bikin orang-orang yang beli MacBook Pro 14 inci yang pakai M5 itu agak jengkel. Lah ini kok ada barang yang mungkin performanya hampir sama karena sama bentuknya laptop meskipun satu punya active cooling, tapi ya, nyata saya tuh nggak harus keluar duit sebanyak itu untuk mendapatkan performa yang hampir sama. Jadi dari saya intinya adalah MacBook Pro M5 saya yakin adalah produk yang bagus ya. Performanya saya yakin akan dapat lebih tinggi ketimbang MacBook Pro yang pakai M4 Pro. Tapi nih kalau memang Anda nggak buru-buru banget, saya kira mungkin akan cukup bijak kalau Anda itu mungkin menunggu hingga awal tahun depan, di mana bisa aja nih Apple itu merilis versi Pro dari M5 atau mungkin yang Max kalau emang Anda butuh performa lebih tinggi lagi. Dan tentunya Anda bisa jadi mendapatkan value yang lebih tinggi karena Anda mendapatkan chip yang memang bisa desain untuk panas, performa lebih tinggi, dan laptop itu sendiri cukup capable untuk mendinginkan prosesor yang panas tadi. Itu demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda berencana untuk ganti laptop ke MacBook pada tahun ini dan mungkin beli yang model M5? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Judan, terima kasih telah menonton.